Halo, selamat datang. Kita berada di acara Soyu Katana Yuk Talk Show. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang spesial dan orang-orang yang spesial juga yang nonton kali ini ada 2 orang, yaitu Bro Dedi dan Sis Kolita dari restoran apa Pak? Galina. Galina. Iya. Oke, Galina sekarang Resto. saya minta Sis Kolita sebelum kita ke acara inti, Sis Kolita boleh iklankan restorannya di Prokerto. Siapa tahu teman-teman yang nonton di YouTube ini bisa datang ke sana dengan merasakan makanan yang lezat plus promo-promonya. Silakan, Sis Kolita. Saya kasih kesempatan. Halo, ya. Halo, namaku Kolita. Ayo sini. Aku dari Galina Resto di Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 31. Spesial menunya kita itu wagyu, barbecue wagyu gitu. Ada menu lain juga sih. Ada rice bowl, ada paket ayam, ada sop buntut. Cuman best sellernya kita itu di wagyu sih. Oke, Barbecue. best sellernya di wagyu. Mungkin Bro Dedi boleh lihat alamatnya, dikasih lihat kertasnya tadi, masih ada nggak di depan? Nah, alamatnya di Jalan Dr. Angka 31 Prokerto. Nama restonya adalah Galina Resto. Nanti bisa ketemu Sis Kolita dan Bro Dedi di sana. Oke. Jangan lupa like IG-nya dan Facebook-nya di-follow ya. Di-follow. Dan siapa tahu dengan follow-follow IG dan Facebook bisa dapat promo diskon lagi dari Bro Dedi dan Sis Kolita. Pokoknya dijamin enak karena wagyu. Wagyu itu mahal loh. Istilahnya sapi yang paling mahal loh itu. Karena makanannya bukan makanan sembarangan. Iya. Ya. Luar biasa. Oke, kita ke inti acara tentang supranatural. Supranatural bagi saya itu adalah orang akan bertanya, supranatural itu apa sih? Apakah dia termasuk magic, atau dia termasuk real, atau termasuk science, atau termasuk misteri? Nah, saat ini kita kedatangan tamu spesial, Bro Kim Van Diesel dengan mystery guest, Bro Untung. Wow, luar biasa. Datangnya dari Prokerto. Yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, luar biasa. Dan saat ini kita akan bahas. Kadang-kadang supranatural dianggap ada satu kebohongan. Ya, ada juga yang dibilang, oh itu pakai trik aja. Atau memang itu datangnya dari bakat, dari lahir. Nah, kita pengen tahu yang benar itu seperti apa, yang salah itu seperti apa. Boleh dijelaskan? Saya kembalikan kepada co-host kami, yaitu Bro Kim Van Diesel. Silakan dijelaskan, Bro Kim Van Diesel dengan Bro Untung, seorang misteri guest yang luar biasa. Apa kelebihan beliau? Boleh dijelaskan. Silakan. Oke, halo pemirsa semuanya. Saya namanya Kim Van Diesel sendiri. Saya sendiri adalah indigo, orang yang indigo. Beda dengan orang yang ibaratnya di bawah mimpi, terus dia menuangkan dan kita kembali dengan indigo. Kalau anak indigo dia bisa mengetahui situasi ataupun makhluk astral tersebut. Dia bisa merasakan, dia bisa melihat, dia bahkan bisa sesuatu apapun energi itu yang berbuat kepada kita. Kadang anak indigo itu yang dimalaskan adalah di saat kita lagi sendiri tiba-tiba muncul. Itu yang paling males saya itu. Kayak gitu. Kalau yang saya akui punya dapat namanya keilmuan dari Allah sendiri, ya saya itu. Kalau Pak Untung sendiri apa Pak? Saya itu istilah datang dari mimpi Pak. Dan setengah sadar, antara tidur dan tidak tidur. Kasih petunjuk ya. Ngimpi sadar dan tidak sadar itu seperti apa sih Pak? Kayak ketiduran atau tidur langsung dapat gitu. Sama mati suri, beda lagi ya? Beda. Boleh jelaskan Bro Untung? Jadi kalau di hipnotis itu namanya di bawah alam sadar. Oke. Ya, ibaratnya di bawah alam sadar sendiri, kita di tahap yang ibaratnya trance, hampir masukin
tahap tersebut ataupun tahap yang ibaratnya kita sudah masuk zona yang bilang nyaman tersebut kayak gitu. Kalau yang zona yang tidak nyaman itu yang kita setengah-setengah tadi gitu loh. Oke. Kalau boleh tahu itu sejak kapan mulai berasanya istilahnya sadar dan tidak sadarnya itu kapan waktu Bro Untung merasakan? Itu sewaktu-waktu ya. Sewaktu-waktu kalau memang urgent itu akan muncul. Loh, tahu urgent dan tidaknya gimana Bro Untung? Misal kemarin saya di daerah Karangnanas, saya lihat satu keluarga 5 orang sakit semua. Saya lihat si kecil, saya bilang, ini tolong dibawa rumah sakit. Kalau nggak dibawa rumah sakit, besok meninggal. Oke. Tepatnya bawa rumah sakit. Bukannya saya mendoakan atau saya mendahului yang di atas. Itulah yang saya terima, bisikan seperti itu. Entah kenapa, besoknya anak itu meninggal beneran jam 2 pagi. Oh, tapi itu dari masuk rumah sakit? Atau masih Dia tetap di rumah? Dia nggak mau dibawa rumah sakit. Oh. Tapi saya udah menganjurkan ke rumah sakit dari jam 11 siang. Oh, tapi dia nggak mau. Oke. Jadi ini kan istilahnya kan darurat itu, Pak. Ya. Darurat. Sayang ya kalau misalnya mungkin ya kita nggak ada yang tahu ya, namanya jalan Tuhan ya. Kita cuman misalnya kalau ada yang nyaranin tapi ternyata nggak mau ikut ya, itu berarti udah resiko si penerima berita ya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Bro Untung, kan selama ini kan supranatural tuh agak dianggap dia seperti sulap juga gitu deh ya. Kayak contohnya untuk ngambil pusaka dan sebagainya itu kan itu kayak semacam kayak ada api-api yang cuma disiram pakai air. Nah, sampai dibilang itu adalah trik, sebenarnya katanya bukan gitu ya. Jadi kita tuh abu-abu. Supranatural itu yang sebenarnya tuh apakah memang itu asalnya dari apa dan apakah itu kan kata agama kita kan ya mungkin ada beberapa agama kita nggak mau sebutin agama ya, istilahnya itu adalah hal-hal yang apa ya, musyrik ya namanya. Kalau menurut saya itu sekarang udah banyak ini ya permainan yang bisa dipelajari, jadi kita kan benar-benar nggak istilahnya membedakannya itu yang asli atau enggaknya kan agak susah juga sih. Cuman masalahnya takutnya paranormal itu benar, misalnya dia melakukan yang benar misalnya, tapi dianggapnya pakai sulap gitu kan. Nah, kita bisa membedakan itu benar dan tidaknya itu gimana, Bro Untung? Kalau bisa, misalkan saya nih ketemu sama orang supranatural, saya harus pakai tameng dulu. Oh, tameng. Baca doa lah. Ya. Supaya kita nggak terlalu yakin, nggak terlalu mindset kita nggak terlalu ke bawah ke sana. Oh, oke. Jadi kita pendirian kita akan lebih kuat. Ya, oke. Tapi kalau kita udah ke bawah ke sana, walaupun bohong ya kita tetap ikut ke sana. Oh gitu, siap. Istilahnya tameng dulu dengan doa, ya, oke. Nah, sekarang Bro Untung itu katanya sejak kapan ya udah merasakan punya kemampuan? Pengobatan atau apa nih? Saya dulu di pengobatan. Waktu SMP, mulai SMP pengobatannya. Dan sudah mengobati berapa banyak? Sampai saya putus sekolah, SMA juga karena ingin yang manusia ya, duniawi ya. Karena ekonomi kita lemah, jadi hari ke sana berdalam ke pengobatannya untuk keluarga ya. Jadi sambil cari uang juga atau gimana? Dulu ya, konsepnya dulu, oke. Masanya saya ditinggal bapak kan dari kelas 1 SD, Pak. Jadi nggak tega lihat ditinggal itu maksudnya ditinggal meninggal atau pisah? Pisah. Oh, pisah, oke.
jadi cari uang susahnya luar biasa ya itu ya. Jadi Bapak mesti ada sosok Bapak. Kalau boleh tahu, sampai sekarang udah tahu Bapaknya ada di mana atau memang... Bapak udah meninggal sekarang, tahun 2005. 2000 berapa? 2005. 2005. Berarti Bapak sudah pernah ketemu Bapak? Udah. Oh, udah ketemu Bapak. Puji Tuhan ya bisa diketemukan lagi ya. Tapi selama ini Bapak suka mampir sebelum meninggal, suka mampir ke rumah? Jarang, karena dia di Jogja ya. Kenapa? Di Jogja. Oh, di Jogja. Oke. Sekarang saya mau nanyakan bahwa sekarang zaman sulap pun bisa melakukan hal-hal yang sesuatu yang magic lah ya. Kayak menggerakkan benda, ya kan? Bisa melakukan misalnya taruh koran di robek-robek bisa kebakar sendiri. Ya kan, itu bisa dipelajari lah istilahnya tanpa perlu pantang dan puasa. Nah, apakah bakat itu harus pantang dan berpuasa? Gitu. Nah, salahnya adalah gini loh. Orang yang ibaratnya punya ngerti dengan dunia sulap atau mau magic, dipakailah dengan adanya dukun tadi ataupun dengan supranatural. Nah, sayangnya orang-orang yang kayak gitu selalu dibilangkan, wah saya punya kekuatan ataupun apa. Nah, dipakailah dengan tadi permainan-permainan tadi. Sebenarnya itu salah gunakan. Sebenarnya kalau mau yang pakai supranatural itu sama sekali tidak ada basic magic ataupun sulapnya. Itu benar-benar ada tekniknya kayak gitu loh. Nah, contohnya kayak Pak Untung sendiri, apakah dia bermain sulap? Ya tidak. Apakah dia mengenal sulap? Ya tidak. Cuman dia pakai energi apa yang dia lakukan. Kayak gitu loh. Mungkin kalau misalnya orang melihat saya, ya saya dunia magic dengan supranatural, ya sama lah masuk kayak gitu. Cuman wah ini disangkut pautan bla 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 bla. Cuma kalau ketemu Pak Untung, beda lah acaranya ataupun beda lah keilmuannya, begitu loh. Oke. Tapi kalau Bro Kim itu kan seorang indigo ya kalau nggak salah ya. Kemarin kita udah bahas ya. Seorang indigo yang memang dari bakat dari lahir ya. Nah, kalau Bro Untung itu apakah sama bakat dari lahir atau memang nggak ngerti sama sekali waktu kecil, baru sadarnya waktu SMP? Kemungkinan ketitisan, kayak ketitisan. Titisan apa yang menurut Bro Untung? Mungkin leluhur. Ya. Siapa? Leluhur. Oh, leluhurnya. Oke. Titisan leluhurnya. Dan itu istilahnya pengobatannya semacam seperti apa? Boleh dikasih tahu cerita satu yang bagus? Yang misalkan waktu itu eksim basah. Apa? Eksim basah. Eksim basah. Eksim basah, oke. Dia minta tolong sama saya bilang, ke dokter aja Pak. Enggak, saya maunya sama kamu. Terus saya minta petunjuk, saya suruh ke bukit. Di bukit sana itu ada orang hutan. Orang hutan itu semacam kera? Itu bukan? Atau ya, manusia biasa? Ada orang hutan, seperti kera. Oh, tapi kera, itu bukan kera beneran ya. Itu alam sana ya. Oh, makhluk astral. Ya. Oke. Dan di situ ada pohon 3. Ada 3 pohon, oke. Ya. Saya ambil, saya gosok keluar minyaknya, saya usap, alhamdulillah kering. Saat itu juga? Setelah 2 hari. Oh, setelah 2 hari, oke. Kering. Apakah itu juga dikasih ke dia untuk digosok sendiri? Saya yang gosok. Dia gosok sendiri? Saya. Oh, jadi tiap hari harus datang? Saya kebetulan di sana 1 minggu. Oh, orangnya nginep 1 minggu. Ya. Oke. Saya yang ke sana. Oh, Bapak sendiri yang ke sana? Ya. Oke. Hari keempat dia bilang, sebelum saya pulang saya minta obatnya biar saya gosok sendiri. Tapi saya ke sana udah nggak ada pohonnya. Oh, oke. Padahal saya tahu persis tempatnya di sini. Terus dia bilang, Untung tanggal 5 tolong ke rumah saya. Tanggal 5 ke rumah sana, oke. Tanggal 5 bulan depannya itu. Tanggal 5 bulan depan, oke. Saya bilang, kalau saya nggak bisa datang ke situ,
tanggal 10, mohon maaf, Bapak nggak ada. Maksudnya? Meninggal itu. Meninggal. Oh. Bukannya saya nggak mau ke sana, tapi mungkin ada hal lain yang menghalang-halangi saya untuk ke sana. Oke, siap. Disitulah meninggal. Kalau nggak salah saya lupa tanggal 10 atau tanggal 15 itu kejadiannya. Jadi yang tadinya minta pengobatan dari Bro Untung dan akhirnya kering karena disuruh Bro Untung suruh datang, ternyata Bro Untung nggak bisa hadir tanggal 10 ya? Tanggal 10 apa tanggal 5, selisih 5 hari lah. Selisih 5 hari, ternyata orang yang diobati meninggal. Ya. Jadi kalau yang saya takutkan sekarang, kalau pas keadaan saya emosi atau gimana, saya takut kalau ngomong. Takutnya kejadian beneran ini. Oh, oke, siap. Benar. Oke. Jadi harus jaga suara ya, mulut ya istilahnya ya. Oke. Nah, istilahnya kalau apakah ini sorry ya kalau boleh tanya, apakah istilahnya kalau Bro Kim bisa bantu, apakah ini disebut dengan yang depannya T, belakangnya L? Tumbal. Oh, nah, bukan ya? Bukan. Tapi kenapa diobatin terus tiba-tiba meninggal? Bro Untung itu gimana itu maksudnya? Masalahnya waktu itu dia kan orang pinter. Oh ya ampun, oke. Orang pinter saya suruh ke sana, saya mau dikasih tombak 2. Oh, sorry. Yang sakit itu orang pinter atau yang orang pinternya? Orang pinternya. Oh, oke. Istilahnya orang pinternya minta bantuan Bro Untung untuk disembuhin eksimnya. Dan akhirnya eksimnya sembuh. Terus tiba-tiba suruh Bro Untung suruh datang ke rumahnya tanggal 5 atau tanggal 10. Tapi kalau misalnya Bro Untung tidak bisa hadir, berarti dia meninggal. Karena ada yang ngasih tahu istilahnya ada yang nahan-nahan ya. Ada yang nahan-nahan. Ini saya jelaskan supaya nggak salah kaprah penonton di YouTube karena orang dipikir gini, Bro Untung udah sembuhin, tiba-tiba dia meninggal kan, takutnya itu hanya istilahnya kata-kata yang negatif ya. Tapi ini ternyata bukan itu ceritanya. Istilahnya dia sembuhin, terus karena orang yang disembuhin ini pengen Bro Untung datang tanggal 5 atau tanggal 10, ternyata Bro Untung tidak bisa hadir, bahwa dia pasti meninggal gitu. Seperti itu ya Bro Untung? Iya. Jadi jangan salah apa. Jadi penyembuhannya itu benar-benar tanpa hal-hal ada tumbal sama sekali gitu. Nggak ada gitu. Jadi tadi saya luruskan supaya Anda yang nonton juga nggak salah kaprah. Jadi Bro Untung ini mempunyai kelebihan untuk menyembuhkan orang. Gitu. Oke, ya lanjut. Jadi akhirnya meninggal karena mau dikasih, istilahnya tadinya mau ngasih 2 tombak ya, 2 tombak untuk tombak sama pusaka, terus pusaka. Mungkin dia bilang sama saudara saya di sana mau mewariskan, tapi saya nggak mau. Itulah saya nggak mau ke sana. Ya karena itu pegangan ya, jadinya kayak istilahnya jimat ya istilahnya ya. Pusaka itu kan sesuatu yang sakral. Oke. Nah, gimana Bro Kim? Menurut Bro Kim hal kayak seperti ini, Bro Kim? Nah, jadi kayak gini, ada dibilangin kekuatan dicampur dengan kekuatan, ataupun ibaratnya kalau di dalam metafisika, dia energi ketemu energi, dia akan bertolak. Kayak gitu. Nah, jadi ada energi yang positif, ketemu energi positif, dia akan min. Dia tidak ketemu titiknya. Tapi kalau ada min, ada positif, dia akan menyambung. Mungkin salah satu paranormal ini atau supernatural ini punya ilmu, dan Pak Untung sendiri punya juga kelebihan. Jadi sama-sama masing-masing punya kelebihan, tapi berbeda. Nah, gitu loh. Jadi saya luruskan lagi, berbeda masing-masing ilmunya. Cuma satu ilmu yang itu, yang tadi dibilang meninggal tadi, dia punya keunggulan, mungkin dia saya gini. Kalau Pak Untung sendiri adalah dia tidak dia bilang punya keilmuan, tapi dia tidak menonjolkan keilmuan dia kayak gitu. Jadi dibilangin
namanya senjata makan tuan bisa ya gitu. Oke. Kalau saya ambil kesimpulan, sebenarnya Bro Untung ini tidak belajar ilmu apapun ya. Tidak. Tidak belajar karena kebanyakan ada ya istilahnya harus berguru, habis itu harus puasa dan pantang ya berapa hari gitu kan. Itu istilahnya Bro Untung tidak melakukan, misalnya contohnya tidak mendapatkan ilmu dari energi lain gitu ya. Cuman emang dapat udah dari sananya baru istilahnya dari lahir lah istilahnya ya. Cuman baru baru tahu pada saat SMP. Gitu. Oke. Nah, semacam pengobatan itu apakah pernah boleh cerita lagi berapa banyak orang yang telah disembuhkan oleh Bro Untung? Pengobatan apa lagi? Orang Auslor perempuan namanya Artin. Saya nggak kenal. Oh, nggak kenal. Oke. Kakak-kakaknya mau menikah gagal-gagal terus karena ada yang ganggu itu. Mungkin tetangga, mungkin apa. Akhirnya saya ke sana, saya sama teman saya namanya Mas Budi. Ke sana kita bantu sebisanya. Tapi di sana teman saya salahnya. Ada gambar Ibu Ratu. Teman saya menantang dia, akhirnya bertengkar sama Ibu Ratu. Nyampe teman saya masuk ke rumah sakit. Penyakit itulah. Tapi dia sekarang udah sembuh, dia sudah menikah semua. Dan kejadian-kejadian yang janggal itu. Jadi tadi agak ini ya, mungkin untuk sendiri ada seseorang lah, ya gitu, ada seseorang, misalnya inisialnya A lah, cewek. Nah, dia itu kenapa keluarganya itu ada gangguan gitu, makanya gagal terus. Terus akhirnya Pak Untung sendiri membawa teman ke tanggungan tadi. Kesalahannya adalah temannya itu menantang Ibu Ratu, maksudnya Ibu Ratu Riri Kidul. Dia salahnya itu dia menantang Ibu Ratu Riri Kidul. Mungkin dia punya ilmu luar biasa. Dan akhirnya dia menantang tersebut gak kuat. Akhirnya dia drop, mungkin rumah sakit IGD mungkin. Masuk rumah sakit, betul. Oh, jadi dia kayak berubah jadi ke buaya gitu loh. Oh, serem ya. Oh, serem juga tuh. Iya, buaya. Waduh. Semua. Oke, teman-teman YouTube semua, bahwa ini adalah sebenarnya kalau boleh percaya atau nggak percaya, itu silakan. Karena itu adalah semua adalah keputusan dari kalian semua. Ini hanyalah sebuah cerita yang memang sudah ada dari zaman dahulu kala, dan tinggal Anda sendiri yang memilah-milah, percaya atau tidak percaya adalah dari diri Anda sendiri. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Tapi saat ini, saya adalah seorang yang memang tidak percaya hal-hal seperti itu, tapi saya pernah melihat hal itu. Ya, jadi saya kasih tahu. Gini kok. Jadi tadi kesimpulannya adalah mungkin si Ibu Ratu itu marah karena kan Pak Untung ini bawa temannya ke sana, melihat ada kayak kulit ini ya, kulit kambing, gambar wayang, terus apa lagi? Boneka buaya. Mungkin kata temannya, wah ini yang mengganggunya mungkin. Nah, sebenarnya itu adalah peliharaan dari ratu tersebut, Ratu Kidul tadi, gitu. Nah, akhirnya dia dibakar lah. Yang tadi. Jadi dibakar itu, jadi gambar Ibu Ratu itu goyang. Kayak gitu. Dia saksi mata sendiri kok. Ya. Nah, kalau nggak percaya saksi mata juga ada lagi kok. Nggak percaya ada. Percaya. Nah, lakunya nanti kalian dari saya sendiri kok nggak percaya. Maksudnya itu
pemirsa juga dari YouTube, nggak percaya, ada saksi matanya, kita langsung ke sana juga bisa. Oke. Gitu. Jadi kalau kita punya kekuatan ataupun apa, kita menanyakan dulu apakah energi itu pas untuk dibakar atau tidak. Biasanya ada orang sok-sok, wah inilah penunggunya, dibakarlah. Biasanya begitu. Nah, sebenarnya energi yang harus dibakar atau mengapa nggak usah yang terlalu keras banget, tidak. Itu yang menurut kita tolak bala aja. Maksudnya gini, apakah itu energi menghancurkan kita atau menghancurkan orang lain? Nah gitu, kita harus mengerti, jangan langsung bakar aja, tidak permisi, tidak apa gitu. Jadi maksud dan Pak Unung tadi mungkin temennya begitu, sok-sokan mesti ngeyel gitu, maksudnya gitu. Bakar lah gitu loh. Oke, Bro Untung. Kalau misalnya ada orang yang pengen menghubungi Bro Untung, gimana caranya? Lewat telepon aja nggak apa-apa. Lewat telepon aja nggak apa-apa. Lewat telepon aja. Nah, kalau boleh tolong sebutin nomor HP-nya mungkin. Nah, lama-lama yang nonton YouTube ini nelponin terus untuk Bro Untung. Nah, dicatat ya. Oke, jadi teman-teman bagi Anda yang ingin konsultasi dengan Bro Untung ini, mau tentang penyakit atau tentang sesuatu yang janggal, nah ini bisa konsultasi langsung dengan Bro Untung. Bro Untung itu di nomor telepon 0815-684-76707. Benar ya, Bro Untung ya? Jadi ini WA juga kan ya, WhatsApp juga ya? Ya. Ya, jadi kalian mau konsultasi, ya, mau datang ke sana, silakan, gitu. Daerahnya di mana, Bro Untung? Purwokerto. Ya, Purwokertonya dekat mana, jalan apa? Jalan gereja. Jalan gereja. Oke. Berarti SMA 5. Ya, SMA 5 ya. Ya. Oke, jadi teman-teman hal ini itu boleh percaya atau nggak percaya, memang pada saat saya mendengarkan ceritanya Bro Untung itu luar biasa. Istilahnya saya juga merasa, sensasinya luar biasa. Jadi terserah teman-teman mau lihat ini hanya obrolan santai aja bersama Kim Van Dijssel dengan Bro Untung, dengan penontonnya adalah Bu Esis Kolita dan Bro Dedi yang sudah memberikan promosi tentang restorannya. Boleh dilanjutkan lagi promosi restorannya apa? Galina Resto ya? Ya. Ya, Galina Resto. Jadi teman-teman datang di sana, ada Wahyu, dijamin enak ya. Teman sayangnya Bro Dedi lagi pergi, alamatnya boleh dilihat di awal ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Jalan Dokter Angka. Nih, dikasih lihat lagi. Tuh, Galina Resto, Jalan Dokter Angka 31 Purwokerto. Ya, nanti bisa ketemu dengan Sis Kolita dan Bro Dedi. Ya, ada WA-nya lagi. Okay. Itu WA-nya buat pesan order atau gimana? Order online? Ya. Sis Kolita. Kenapa? Jadi bisa order online atau ya, bisa. Gojek juga? Pakai bisa order juga? Online. Kenapa? Pakai GoFood juga atau ya, GrabFood. Sementara kita udah ada di GrabFood. Oh, di GrabFood. Oke, teman-teman tuh udah ada di GrabFood lagi. Jadi teman-teman dijamin enak pokoknya, ada rice bowl dan ada daging wagyunya yang kotak ya. Itu bisa di-grill lagi. Pokoknya lezat. Rasa-rasanya ada lada hitam, terus ada macam-macam ya. Jadi enak sama manis. Pokoknya harus datang ke Galina Resto. Untuk orang-orang Purwokerto yang nonton ini, langsung ke Galina Resto. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi ke Bro Untung juga. Jadi mau nanyakan bahwa sekarang ini ada yang mengatakan bahwa tumbal itu kenapa istilahnya pasti ada, ya. Kalau orang yang berkaitan dengan hal semacam itu. Tapi karena Bro Untung itu memang ilmunya dari lahir, bukan dari orang-orang yang memang belajar, apakah kenapa tumbal itu harus ada gitu? Mungkin bisa dijawab antara Kim atau Bro Untung. Tadi kan pertanyaan kenapa setiap sesuatu itu pasti ada tumbalnya gitu ya? Oh ya. Kalau itu bukan dari lahir ya.
Kalau ilmunya itu bukan dari bakat dari lahir, misalnya belajar lah itu. Itu bakat bukan dari lahir, kayak gitu. Tumbal itu. Kadang-kadang suka ada orang yang istilahnya apa ya? Saya juga kurang paham banget tentang supranatural, makanya saya. Ya. Saya menerimanya begini mungkin ya. Kalau itu berhasil, pasti ada tumbalnya, kayak gitu. Ya mungkin ya kayak gitu ya. Saya kurang tahu juga. Jadi kayak gitu, misalnya ada sesuatu kenapa yang penting untuk kekayaan. Jangan kekayaan. Jadi ini ada kecualiannya kok. Jadi kecualiannya dilarang ada kekayaan. Jadi minta kekayaan, misalnya contoh minta nomor atau minta pesugihan atau minta apalah gitu, dia nggak mau. Gitu loh. Bisa diulang lagi? Yang satu adalah kekayaan Atau pesugihan. Pesugihan. Minta nomor. Togel. Nomor. Togel itu nomor lah, bangsawan kayak gitu. Nah dia nggak mau. Nah, ketumbal itu biasanya ada timbal baliknya. Biasanya begini. Kita sama-sama misalnya kayak inilah, kayak orang lah, kita ketemu misalnya. Tolonglah kamu bisa sembuh ini. Ya, dengan syarat ada salah satu keluarga kamu ataupun apa, boleh nggak? Kayak gitu biasanya. Cuman tumbal itu biasanya lebih fatal lagi, gitu loh. Lebih fatal lagi, misalnya saya mau bunuh orang nih, misalnya gitu. Saya mau bunuh orang, cuman keluarga kamu akan mati juga. Biasanya begitu. Itu sistem kayak sistem santet lah atau sistem guna-guna gitu loh. Kalau santet itu biasanya keluarga lebih baras dengan keluarga, lebih fatal lagi, biasanya begitu. Gitu. Terus kalau misalnya contoh nih, kerasukan itu kenapa ada orang kerasukan gitu? Ya, kalau pribadi saya nih, kalau orang kerasukan misalnya, itu kerasukan itu kayak orang alay gitu loh. Jadi setannya itu pengen diajak ngobrol, pengen diajak ibaratnya ada apa gitu loh. Jadi kalau setan itu dibilang tuh kayak anak kecil. Pengennya apa sih? Jadi kalau anak kecil itu pengen sesuatu itu harus diturutin. Ya, kalau diturutin, ya sudah. Harus diapain? Kalau udah diturutin, turutin. Ya, diikutin, ya sudah. Jadi kalau orang banyakkan kemasukan, itu bacalah doa atau apakah gitu, misalnya gitu. Sebenarnya kalau orang kemasukan, menurut saya nih, pribadi saya, kalau orang kemasukan itu itu tanya dulu, kamu siapa, pengennya apa, tujuannya apa, udah gitu aja. Gitu. Terus akhirnya dia ngomong. Iya, kalau misalnya kamu siapa, misalnya contoh, saya gini, saya penunggu ini nih, tujuan kamu ngapain? Saya pengen ini. Oke, kamu minta apa? Misalnya loh, saya minta bunga 7 rupiah. Oke, kabulkan. Harus dikabulkan. Tapi kalau nggak dikabulkan? Ya kabulkan kita tadi. Doa lah, terus berontak lah, terus sampai 1 jam, setengah jam, kan nggak selesai. Tapi kalau misalnya dikasih langsung selesai. Ya, cuma kalau misalnya tidak ada bunga 7 rupiah, minta yang lain, dinegosiasi, ya sudah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau menurut saya, kalau menurut ilmunya Pak Untung, nggak tahu saya, berbeda lagi coba. Sama. Kalau Pak Untung mungkin Pak Untung katanya sama, katanya kayak gitu loh. Jadi sama. Jadi makhluk halus sendiri atau makhluk astral sendiri sama dengan halnya dengan manusia. Jadi apapun dia kepengenannya, ya kita harus menuruti, tidak boleh menolaknya, karena dia juga sama seperti kita juga gitu. Mungkin dia punya kesalahan, punya apa, akhirnya dimasukin raga kita. Mungkin kayak gitu. Jadi itu ada keinginan ya istilahnya. Apa kalau dalam bahasanya dia adalah seorang jin ya kalau salah ya? Ya, jin itu dikategorikan untuk ini ya. Ada jin, ada setan. Jin itu kan, kalau setan udah pasti jahat ya. Kalau jin itu pasti ada jin baik, ada jin jahat. Kalau setan itu pasti jahat, gitu. Kecuali blue jin ya. Nah, kalau iblis itu lebihnya dari setan. Gitu. Rajanya setan. Jadi ada 3 tahap. Iya. Ada 3 level. Legal level. Jadi pertama iblis.
Iblis itu sudah paling jahat. Rajanya setan. Oh, setan. Iblis rajanya setan. Terus habis itu kedua setan, iblis, jin. Oke. Siap. Makanya di bukunya, ada di buku juga pernah baca, mungkin ada perjanjian apa jin ya? Oh, perjanjian ada di buku. Di buku juga ada perjanjian jin apa ya? Ada tuh. Pernah baca nggak kok buku? Aku sih kalau menurut agama saya memang ada lah semacam itu, tapi bukan disebut jin, iblis. Benar, iblis. Gitu. Jadi ada perjanjian, ibaratnya adalah saya akan menuruti kamu di dunia. Nanti kamu gantian. Saya temanin kamu di neraka. Jadi gantian. Oh itu, ditemenin kalau saya belum baca gitu. Ya, jadi ibaratnya kamu minta apapun di dunia saya kabulkan. Tapi nanti saya minta kamu nemenin saya di neraka. Harus mau. Oh ya ampun. Oke saya paham, mengerti. Jadi teman-teman semua, kalau kita namanya berjanji sama yang tadi disebutin oleh Kim ya, itu ada timbal baliknya. Jadi kalau saya kabulkan semua, tapi nanti pada saat Anda meninggal, saya istilahnya nemeninnya di neraka ya jadinya ya. Makanya janganlah apa ya, janjilah sama mereka lah ya. Janjinya sama Tuhan aja, karena dengan janji sama Tuhan otomatis kita hidupnya juga tenang, ya kan? Tapi kita juga harus istilahnya harus benar-benar menepati janji pada Tuhan, gitu. Terus istilahnya yang tadi saya rangkum, jadi kemampuan Bro Untung itu satu adalah pengobatan paling utama. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi pengobatan, ya bisa langsung ke Bro Untung yang tadi udah dikasih nomor HP-nya. Ya, pertama harus gimana dulu? WA dulu atau gimana? Ini nanti ada cara-caranya dulu sebelum ketemu Bro Untung. Oh, jadi kalau Pak Untung itu bukan dikategorikan pelit ya. Yaitu kalau ada petunjuk, gue baru. Bisa contoh kayak gini. Bisa Koko sakit nih sama saya. Tidak saat itu saya memberikan obatnya. Cuman besoknya atau besoknya lagi itu ada lewat mimpi ataupun apa baru kayak gitu loh kok. Oh, paham. Jadi obatnya itu datangnya dari petunjuk lah ya. Petunjuk. Ya, kalau petunjuknya sebulan ya kita harus nunggu sebulan gitu, bener nggak Bro? Makanya berlaku dari Pak Untung sendiri kayak gitu, cuman nggak sampai sebulan ya. Biasanya berapa lama sih biasanya? Ya istilahnya sehari 2 hari kalau udah dapat petunjuk ya langsung dikasih tahu gitu ya. Ya kalau misalnya bisa lama sih. Apa? Kan, ya takutnya kan ada yang orang sok-sok ngerti misalnya. Aduh, saya nggak enak nih kepalanya, tiba-tiba kamu kena santet nih, tiba-tiba keluar napas kayak gitu kan. Jadi takutnya bohong gitu kan. Pernah ini ngobatin orang yang kena keluar paku dan sebagainya, apa itu santet ya itu ya namanya? Itu belum pernah, cuma kalau sakit yang berat pernah tanpa sengaja ya sama orang. Tapi kalau dalam pengobatan, misalkan dia sakit, dia kan pengen cepat sembuh. Ya. Kita ambil misalnya kita buang. Otomatis kan kita paksa. Insya Allah bisa sembuh, tapi raganya nggak kuat. Oh, oke. Tapi kalau menurut saya, ibaratnya kita singkong. Ambil singkong. Kita buang dikit-dikit, tanahnya, kita tarik, singkongnya kena semua. Tapi kalau kita paksa, singkongnya otomatis ada yang patah. Oh iya, benar-benar. Jadi saya nggak mau gegabah istilahnya ya. Oh, tidak mengobati hal-hal seperti itu ya? Ya. Tidak mengobati penyakit apapun kita harus instan. Apa? Penyakit apapun kita harus bertahap. Bertahap. Jadi penyakit apapun, Bro, itu harus bertahap. Itu pengobatan dari Bro Untung juga ya. Itu step by step lah ya. Masalahnya kalau kita paksa itu raganya nggak kuat. Oh, raganya nggak kuat. Itu kalau misalnya kena santet kali ya Pak ya? Ayo kontaknya kamu Semua
menurut saya semua itu. Semua penyakit Ya. digituin, Pak. Bro. Misalkan kita paksa, misalkan sakit nih, kita ambil paksa, otomatis sininya luka. Oh, oke. Misalkan sini kayak daging tubuh kecil, kita operasi, kita paksa. Di sini akhirnya bengkak. Bengkak ya, benar-benar. Akhirnya jadi hidup. Jadi kalau nggak paksa, apa yang nunggu petunjuk tetap? Ya kalau misalkan insya Allah itu ya, saya nggak janji itu ya. Ya. Itu kan hanya perantara. Gitu. Ya. Kalau emang itu orang benar-benar insya Allah sepatnya lah, mungkin ada itu. Di atas ya. Hanya perantara yang gimana beruntung? Sorry, ini saya bentar ya, saya mau sebentar. Gimana kok? Bentar, saya mau mute sebentar ya. Halo? Iya, halo. Bro Kim, ya. Ini tadi ya. Bro Sis Kolita dengan Bro Dedi lagi ngobrol, jadi agak keganggu sebentar dikit. Nanti saya akan mute istilahnya unmute kalau udah selesai. Oke. Oke, Bro Kim, Bro Untung. Jadi kita perjelas dulu ya. Jadi intinya pengobatan dari Bro Untung ini nanti orang kan pengen tahu apa sih cara tekniknya, apa sih caranya Bro Untung ini mengobatin supaya nggak salah paham ya. Jadi pertama Bro Untung ini kita hubungin lewat WhatsApp ya. Itu nggak jadi masalah. Takutnya ada netizen yang iseng. Netizen yang iseng WA ke Bro Untung ya. Jadi kita akan jaga-jaga ya. Jadi Pak Untung sendiri, mungkin kalau orang iseng ataupun orang yang ibaratnya dia juga punya supranatural atau punya apa, Pak Untung pun akan memahami ini orang serius atau enggaknya, kayak gitu loh. Cuman ya insya Allah akan dibalas WA-nya kalau dia mendapatkan satu petunjuk gitu loh, satu kayak gitu loh. Kedua, kalau dia benar-benar petunjuk itu sudah dapat, dia baru membalasnya. Tapi membalas pertama ya dia balas dulu WA-nya, kayak gitu. Kedua, kalau dia punya penyakit apa, dia harus ada petunjuk dulu, baru memberikannya, kayak gitu. Misalnya contoh, saya sakit muntah-muntah selama berapa hari, cuman nggak ada obatnya. Nah, dia butuh berapa waktu untuk mendapatkan mimpi tersebut, untuk mendapatkan obatnya, begitu loh. Nah, jadi nggak ibaratnya sekarang sakit dikasih resep sembuh, enggak. Jadi ada bertahapnya kayak gitu loh. Ya, jadi intinya teman-teman bahwa Bro Untung ini tidak sembarangan untuk memberikan resep karena dia butuh petunjuk dari orang yang memberi ilmu ya istilahnya ya. Tapi bukan dia berguru dengan siapa, tapi memang dia itu istilahnya ilmu itu udah datangnya dari nenek moyang kalau istilahnya ya, yang sudah ada gitu loh. Jadi udah dari lahir lah, tapi baru sadar pada saat SMP. Nah, jadi teman-teman, jadi bagi yang ingin konsultasi pengobatan lewat Bro Untung, tinggal WA aja, nanti baru ketemu sama beliau. Ya, lebih enak sih ketemu sama beliau langsung. Ya, tapi dengan syarat kalau Anda memang benar-benar ingin butuh pengobatan dari beliau, istilahnya. Dan beliau pun tidak langsung memberikan resep kalau belum ada petunjuknya. Ya, jadi istilahnya seperti itu ya, Bro Kim. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi ya, Bro Kim ya. Takutnya orang salah paham, ya. Jadi kalau bagi teman-teman, khususnya orang yang benar-benar sakit ya itu akan istilahnya jangan asal WA aja. Kadang-kadang ada orang iseng WA karena udah tahu nomor HP kan, WA gitu. Jadi mungkin Bro Untung jangan kaget ya kalau ada
WA yang memang bukan untuk pengobatan, iseng aja gitu, nggak masalah ya? Mungkin kalau ya Ada yang sering masuk gitu ya. selama ini sebelum kayak dikasih tahu nomor ini ada beberapa orang yang masuk kayak gitu. Masuk. Cuman nggak tahu siapa ya Mas ya. Orang Lamongan kemarin Mas yang biasa itu. Oh, jadi ada orang masuk tiba-tiba orang Lamongan tiba-tiba nanyakan, Pak, saya sih kena penyakit apa? Tiba-tiba begitu. Oh gitu. Nah, dia sendiri nggak tahu nomor dari mana, terus itu dia nomor dari siapa, begitu loh. Pastinya kalau lewat YouTube ini pasti banyak yang bakal nggak jelas dari mananya gitu. Jadi kalau misalnya ada lewat YouTube ini, kalau ada yang orang masuk, ya kita bukannya sombong untuk membalasnya, cuman kira-kira yang urgent mana sih gitu loh. Ya benar. Kalau yang urgent boleh hubungi. Urgent mana? Cuman Pak Untung itu bukan sebagai bukan tabib juga, bukan ibaratnya dukun ataupun yang langsung sembuh ataupun apa. Dia butuh waktu ataupun butuh ibaratnya dapat ilham ataupun dapat inilah kayak ini ya, perantara kayak gitu loh. Ya, petunjuk lah ya. Baru bisa mengobati. Oke, Beruntung. Gitu. Dan kalau bagi teman-teman yang mau digambarin apa yang sih yang ada di dalam tubuh, istilahnya kalau bahasa kejawen ya atau apa ya istilahnya ya, mungkin kodam ya istilahnya ya tadi. Ya. Nah, atau penjaganya, guardian lah kalau bahasa Inggris, penjaga diri. Nah, itu bisa hubungin Bro Untung juga, tapi datang ke rumahnya dengan cara benar-benar mau berobat, memang benar-benar pengen konsultasi, datang ke rumahnya itu lebih, atau bisa konsultasi lewat restorannya, Gani Restoran tuh? Iya, bisa juga kayak bisa gitu. Juga. Jadi nggak selalu ke rumahnya. Yang penting harus temu janji. Karena bakal dijawab kalau temu janji ya lebih enak itu seperti itu ya. Kalau cuma by WA, pasti cuman istilahnya ya bukannya sombong, istilahnya ya kadang dibalas kadang enggak karena butuh petunjuk gitu. Tapi kalau datang benar-benar berarti dia serius, urgent gitu. Urgent. Cuman kayak gini, kan sekarang kita bukan melihat dari nominal uang tersebut ya, bukan berapa uang yang itu. Jadi misalnya contoh kayak gini, Mas bisa nggak ngelihat saya ada apa kayak gitu ya. Terus Mas, saya kenapa sih setiap malam atau bla 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 penyakit apa kayak gitu. Nah, saya untuk menyarankan bagi teman-teman semua ataupun yang dilihat dari YouTube ini nantinya, saya minta tolong banget kalau ada orang yang minta itu lebih baik ada berupaya untuk seikhlasnya, karena betul. Karena gini, setiap pertanyaan apapun tiba-tiba dia menghilang, dia sudah menggambar susah payah dengan energi yang dia pakai, tiba-tiba maaf aja nggak ada gitu ya, nggak ada terima kasih, nggak ada terima apa ya, dia Pak Untung sendiri sih nggak masalah, cuman ya pasti ada sesuatu yang dia berikan selain makhluk astral tadi ataupun dia punya apa kayak gitu loh. Jadi ya berupaya saya minta tolong juga buat teman-teman semuanya ya adalah ibaratnya tanda terima kasih. Jadi sebelum minta mau digambarkan ataupun apa, lebih enak deal-dealan dulu aja gitu. Ya betul, deal-dealan dulu benar. Untuk Beruntung nanti kalau dia WA itu deal-dealan dulu ya. Teman-teman ke Beruntungnya. Jadi pas misalnya Beruntung oke, baru dia akan gambarkan untuk Anda gitu. Jadi sama-sama saling saling menguntungkan lah ya, istilahnya seperti itu ya. Karena dia udah mengeluarkan energi yang cukup luar biasa gitu. Jadi sekarang katanya Bro Kim mau melakukan ramalan tarot atau gimana? Sebenarnya kayak gini, saya sih jarang banget untuk membuka satu ini ya. Ini sih apa gitu kan. Jarang sekali saya membawa ini ataupun dalam pertunjukan ataupun apa, jarang sekali. Biasanya saya biasa bawa ini kadang ya kan, tahu kan? Iya itu senjata. Setiap saya ada ini Saka saya pasti bawa. Itu kan sebelum yang podcast kemarin juga saya bawa juga.
Nah, juga namanya ada juga namanya bulu perindu. Tahu nggak bulu perindu? Oh ya, saya bulu tahu. perindu. Saya tahu. Nah, bulu perindu juga ada semacam. Tadi saya sudah mempraktekkan bulu perindu tersebut. Nah, kayak gini bentuknya. Dia bisa gerak ya kalau nggak salah ya? Iya, bisa gerak. Dia saya sudah nyoba juga. Nah, Mas Dedi tadi sudah nyoba, dia gerak. Terus ini juga ada bulu perindu juga, tapi pakai minyak juga dia. Beruntung dulu. Bentar. Oh, bentar, oke. Ke toilet. Ini ya Wijaya Kusuma. Ini. Nah, satu lagi Semar Mesem. Wes, yang warna lengkap merah juga ya. Nah, Brokem ternyata lengkap nih. cuman saya tuh untuk main kayak gini ya saya bukan nggak mau main kayak gini. Cuman saya buat apa sih main kayak gini gitu kan? Benar. Karena saya berpikir kayak gini. Saya namanya pesulap disegani, ya kan? Cukup diberi nasi aja udah cukup ya gitu kan? Nah, buat apa apalagi sih? wagyu ya, wagyu. Wagyu. Itu jadi senang banget wagyu. Cuma dibatasin wagyunya. Kayak gitu. Wagyu dibatasin. Oh, saya review dibatasin kok. Oh gitu. Apalah bersyukur ya, Bro Dedi ya. Bersyukur ya. Enggak. Enggak, itu bercanda. Itu dari kita review tadi. Pokoknya luar biasa tadi, enak banget. Nah, itu nggak dibatasi. Cuman dibatasin waktu. Jadi dibatasin. Silakan. Nah, ini juga ada beberapa. Ini kebetulan ada Brontong dulu sebentar. Brontong, saya ucapkan terima kasih yang udah menggambar tadi. Terima kasih udah jadi narasumber juga. Nah, ini sekarang Kim Van Diesel mau mempraktekkan katanya. Ini juga Chris juga. Saya juga dapat juga dari seseorang juga ini. Mungkin Pak Untung bisa melihat juga, dia juga tahu energi yang ada di sini juga tahu. Nah, kira-kira ini tuh apa sih ya kan? Saya jarang bawa kayak gini. Sebenarnya barang ini biasa saja dilihat, ya kan? Oh, ya. Tempatnya yang keren ya. Tempatnya keren. Misteri. Cuman kalau ini biasanya kalau kita punya energi yang ibaratnya negatif, itu dia sesuatu nih. Wih, keren loh. Sulap ya? Keren. Gitu. Kalau kita punya perasaan sesuatu dalam diri kita, emosi ataupun apa, dia akan keluar cepat. Oh, keluar cepat. Secara tidak langsung. Nah, kalau kita tidak punya hawa nafsu ataupun kita tidak punya emosi orang lain punya buruk ataupun apa, dia enggak ini. Dia nggak turun ya? Dia nggak turun loh. Iya ya, nggak turun loh. Nggak turun. Cuman kalau kita sesuatu yang punya energi positif, dia akan turun. Oh iya, keren. Kelihatan kok? Kelihatan. Keren. Tadi kan sedikit, sekarang turun nih, udah naik. Kadang-kadang kalau orang lihat kayak gini, ada pencet tombolnya kali, ada yang mencet gitu. Ya, mungkin tombol di mana gitu saya juga. Benar. Nah, itu dilihat dari dia punya energi yang besar nggak? Itu akan semprotannya ada nih. Ini kan moncong lumba-lumba nih kok. Ya. Ini kan moncong lumba-lumba nih. Benar. Itu akan mencrotnya, dia lebih cepat. Oh, oke. Nah, coba Pak Untung, coba kita pegang, lihat ya. Ada nggak? Naik ya? Enggak. Nggak ada dia. Enggak naik. Karena dia nggak mau keluar emosi dia, ataupun dia punya kekuatan untuk apa, dia nggak mau. Oh ya, oke.
Jadi teman-teman itu bukan alat sulap ya. Jadi ini benar-benar punya Brokim nih. Apa namanya Brokim? Ini mendeteksi diri kita sendiri. Namanya apa ya? Namanya udah lama banget barang ini ya, gitu. Jarang bisa saya pakai. Mendeteksi diri ya. Ya, alat mendeteksi diri. Biasanya kalau dulu saya ada pasien atau apa, saya melihat pakai ini dulu. Ini bisa didapatkan di mana? Kenapa? Bisa didapatkan di Brokim atau gimana orang ya, beli? Kalau mau kayak gini bisa hubungi saya kayak gitu. Oh, bisa hubungin Brokim ya. Jadi masih ada stok ya istilahnya. Ya, kalau mau diri. Bisa. Oke. Jadi teman-teman bagi yang ingin punya semacam itu namanya mendeteksi diri, alat mendeteksi diri. Jadi bisa tahu emosi atau tidak emosi. Ya, bisa hubungin Brokim untuk beli alat tersebut gitu. Mantap, keren. Ada lagi Brokim? Apa ya? Fudu ya. Mungkin kata orang Fudu itu punya energi. Ini biasanya Fudu itu saya kasih tahu ya. Fudu itu biasanya dia menyantet orang ataupun dia ini ada pasangannya. Ini kan sosok perempuan nih. Ya, sosok perempuan. Yang laki-laki ada di tempat siapa saya lupa. Ini saya dapetin ini nggak sengaja. Ini yang perempuannya. Untuk dapetin sepasang itu sulit banget. Yang laki-lakinya itu. Saya minta, saya tebus tuh nggak boleh. Oh ya? Iya. Itu bukannya alat sulap juga, bukan? Bukan. Kalau yang Fudu yang kurus lah baru. Sulap? Iya. Ya, oke. Gitu. Nah ini teman-teman jadi membedakan sulap dan tidak sulap. Jadi ini pembuktiannya. Ya, cuman saya kasih tahu aja ya kalau yang bukan sulap kayak gini Fudunya kayak gitu loh. Kalau yang alat sulap biasanya kurus itu karena kurus tahu betul. tuh. Yang kurus yang kurus itu betul. Gitu. Nah, ini ada pasangannya laki-lakinya cuman saya minta apa kemarin saya bahas ini bukan minta ya. Mahar lah bahasanya mahar. Mahar kalau bahasa ini mahar betul. Mahar itu nggak dikasih kayak gitu. Ini fungsinya cuma untuk Fudu aja. Ya, untuk Fudu saja. Okay. Nah, tahu jenglot kan kok? Tahu. Saya jenglot tahu. Kadang-kadang jenglot tuh suka dibikin ya. Nah, ada yang katanya memang asli katanya. Saya juga kurang tahu apakah benar apa enggak. Karena saya juga mainnya bukan mainan kayak gituan gitu. Hanya Brokim yang tahu. Brokim tuh tahu hal kayak ginian. Mungkin orang tidak kebanyakan tahu. Itu bikinan. Itu banyak yang jual dibelikan atau. Iya betul. Banyak dijual belikan. Gitu. Cuman saya kasih tahu ya. Saya bawa jenglot ini sehari saya bawa. Terus di saat itu saya tanggal 1 Februari itu pas bantuin dari Master Limbat. Itu Februarinya, Maretnya itu tanggal 1-nya saya kejadian karena saya bawa Fudu tersebut. Saya bawa Fudu, bawa jenglotnya. Bukan saya bantuin Master Limbat tiba-tiba terjadi kecelakaan, bukan, karena saya ada bawa jenglotnya itu. Itu 1 Februari. Itu motor saya tidak bisa dibawa kemana-mana. Itu harus diangkut pakai pick up. Terus bibir saya sini pecah. Itu saya bonceng sama orang di belakang. Itu pertama kali saya ngelihat adalah belakang saya sendiri. Orangnya gimana. Gitu. Kedua, saya ngelihat bukan sayanya. Tas saya. Tas saya ada apa-apa hilang atau enggaknya. Saya pertama itu. Baru ngeliat diri saya. Sedangkan itu ada di Pesugihan. Pesugihan itu memang angker banget. Pesugihan Cilacap ya. Itu Pesugihan Cilacap itu, kata orang setiap jalan situ minta tumbal. Oh, oke.
kata orang situ dibilangin alhamdulillah Mas cuman memar saja ataupun sini sumbing ataupun apalah berdarah saya sini, cuman nggak ada patah tulang ataupun apa. Kemarin pas kejadian Masnya itu subuhnya ada orang meninggal. Saat itu kan saya takut. Gila ya kan. Nah, memang kalau untuk bermain kayak gini ya itu ada malapetakannya ataupun ada yang ibaratnya kita apa ya diserang juga kayak gitu kan. Nah, mungkin saya kasih tahu juga mungkin di ini ya di Zoom ini ataupun di YouTube ini saya kasih tahu jenglot itu gimana sih. Mungkin ada orang yang tahu ataupun yang sudah tahu. Wah itu gimana jenglotnya. Mungkin saya kasih tunjuk juga, ya kan? Udah dulu. Oke, sambil si Bro Kim menunjukkan jenglotnya, saya cuma ngasih tahu untuk teman-teman YouTube. Jadi ini ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Satu, boleh percaya, boleh tidak. Karena ini semuanya itu berasal dari kepercayaan kalian masing-masing. Karena hal kayak gini tuh udah lumrah di Indonesia. Ya, jadi tergantung Anda sendiri. Kalau bagi saya hanya cuma dengar cerita aja dan untuk mempercayainya hanya saya percaya sama Tuhan aja. Karena dengan percaya sama Tuhan, hidup saya tenang gitu. Betul sekali, Om. Gitu aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jenglotnya katanya. Karena saya tahunya jenglot itu bisa dibikin katanya, bisa dibuat palsu gitu. Iya. Ya. Cuman ya ini terserah orang masing-masing. Iya. Beranggapan itu mau dibikin, mau di apa, terserah. Ini saya dapetin juga memang agak sakral juga ya. Mungkin kalau nggak percaya tanya Pak Untung sendiri, mungkin saya bohong-bohongan ataupun apa. Iya. Gitu. Untuk Bro Kim ini dia adalah orang-orang yang dipercaya oleh saya banget. Apa yang dikatakan emang itu adalah kebenarannya gitu loh. Jadi teman-teman boleh percaya boleh tidak itu terserah teman-teman. Karena ini hanyalah ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan bahwa hal kayak gini tuh udah lumrah di Indonesia tuh udah lumrah banget gitu. Tapi untuk percaya atau tidak percaya hanya teman saja gitu. Oke. Nah, itu bisa dilihat. Gini. Oh, kalau disulap jenglotnya nggak seperti itu ya, memang beda. Kayak gini ya. Tahu ya, Pak ya? Bukan kayak gini ya? Bukan, beda. Kalau yang saya lihat ya. Ya. Beda kan? Beda. Oke. Terima kasih udah dikasih tahu, Bro Kim. Kayak gitu. Jadi itu nggak sembarangan kalau yang punya ya, istilahnya ya namanya jaga barang, ya harus tahu resikonya juga ya. Jadi ini pernah saya nggak bawa kemana-mana, ditaruh di kamar. Taunya di kamar itu adanya saya. Sedangkan saya itu nggak di kamar. Waduh. Maksudnya gimana tuh? Jadi saya pergi nih, ini kotak ini di kamar saya. Pergi? Tahu orang itu saya ada di kamar itu. Oh, jadi intinya si Bro Kim itu lagi pergi, tapi orang lihatnya Bro Kim tuh ada di kamar itu. Iya. Jadi dia sebagai Bro Kim juga ya istilahnya, double duplikat ya. Iya. Oke. Mengelabui orang juga ya istilahnya. Nah ya makanya itu dibilangin doh. Tadi ngapain aja di kamar? Saya kan sebagai orang yang ibaratnya pengen bohong kan nggak mungkin ya. Saya pergi dari tadi loh. Tadi kok ngapain aja di kamar sampai berisik banget kayak gitu. Oke. Jadi wah kalau yang asli kayak gitu tuh ya bisa bikin misteri banget itu ya. Ya. Kayak gitu. Makanya dibilangin apa ya? Untuk masalah tadi jenglot, untuk masalah tadi yang kayak tadi yang ini, terus kayak barang-barang kayak gini, pusaka ataupun apa, lebih mending saya simpan gitu loh. Ya nggak mau nunjukin sesuatu apa yang saya punya kelebihan ataupun apa. Lebih enak jadi orang diri sendiri. Kalaupun orang pengen sesuatu keajaiban ataupun kesembuhan ataupun apa, hayo kayak gitu. Cuman saya memberikan untuk orang tersebut kesembuhan, cuman ada sesuatu ibaratnya maharnya. Saya tidak menyebutkan, sekian, tidak. Istilahnya seikhlasnya. Seikhlasnya, betul. Seikhlasnya. Jadi untuk Bro Untung juga, itu juga seikhlasnya. Bro Kim juga seikhlasnya. Dan kemampuan Bro Kim itu selain baca tarot, bisa apa aja Bro Kim? Boleh sebutin? Saya baca tarot, sudah baca tarot, terus supranatural juga,
Terus juga apa ya namanya membaca, misalnya ada foto apapun apa, saya baca. Misalnya, Mas, orang ini gimana? Ya saya baca. Oh, baca foto ya? Baca foto ya? Dari foto juga. Kalau foto itu tuh kadang bisa membodohi ya, karena Iya, gini, benar. ada ya Editing. foto yang Edit. 360, ada yang foto yang gimana kayak gitu kan. Jadi Atau yang sulit untuk dibikin dibacakan. bagus. Ya, sulit untuk dibacakan. Yeah. Akhirnya saya pakai nama ataupun tanggal lahir itu akan berbeda. Oke. Gitu. Terus apa lagi? Nah, habis itu sudah membaca kayak gitu, dia akan ditemukan oke, gini nih orangnya ataupun apa. Biasanya begitu saya. Terus ada yang namanya gurah mata. Tahu gurah mata kok? Oh ya, buat pengobatan mata ya? Ya. Ada yang gurah tenggorokan. Saya mainnya gurah mata. Hidung juga. Gurah mata. Saya sudah banyak banget orang yang pakai gurah mata tersebut. Alhamdulillah, ya kan. Sudah banyak. Itu buat apa ya gurah mata itu? Gurah mata itu efeknya dia akan menjernihkan mata. Jadi misalnya keadaan dia pakai motor kena debu ataupun pelindung. Oh, istilahnya kayak steril mata ya? Ya. Nah, salahnya orang misalnya di saat dia gatel, dia kucek tuh mata. Iya, benar. Itu kotor nih. Jadi dia kucek tuh. Kotor lagi dong. Merah lagi, betul. Nah, merah lagi. Dan pakai obat mata ya kayak itu tadi. Gitulah ya. Cuman dibilangin mengatasi saja, tidak bisa menyembuhkan. Iya. Nah, kalau yang saya pakai gurah mata ini ibaratnya bisa diselesaikan kayak gitu. Cuman tidak 100%. Saya meyakinkan tidak 100% untuk bisa sembuh. Maksudnya bisa lebih jernih dari yang pertama. Saya bilang begitu ya. Begitu. Jadi bukan hanya gurah mata juga, bisa gurah tenggorokan juga, ya kan? Terus sama gurah untuk ini ya, hidung ya? Iya. Berarti THT masuknya itu. Iya, betul. Terus habis itu apa lagi, Bro Kim? Paling itu. Kebanyakan orang minta nomor ataupun apa, saya nggak mau kayak gitu, minta nomor minta ataupun togel ya. Mas, kemarin ada kejadian lucu banget Mas, kemarin saya dompet saya hilang, kira-kira bisa nemuin nggak? Saya bilang kayak gini, orang yang hebat supranatural mencari dompet ya, itu bukan profesi yang bidang untuk mencari. Saya kasih tahu, bukan. Yang bisa mencari dompet tersebut, ya kita tawakal. Ya. Ikhlasin aja lah ya. Kalau saya mah. Ikhlasin. Kayak gitu. Ngapain nyari saya dompet? Kalau saya mencari dompet, saya nyari sendiri aja udah dapat. Saya kaya. Betul. Kayak begitu. Karena kadang-kadang dompetnya udah diambil duitnya, ketemu dompetnya, tapi duitnya hilang. Iya, ada lagi Mas, motor saya hilang, aneh-aneh banget ya gitu ya, permintaannya macam-macam. Ya bukan saya nggak mau nurutin ya, itu maksudnya itu udah ada barang hilang, prinsipnya 1 kali 24 jam bisa diproses. Iya. Cuman kalau prosesnya 1/24 jam yang aneh-aneh kayak motor saya hilang ataupun apa, harus dicarikan, bisa kembali, bisa tidak, kayak gitu loh kok. Iya, betul. Tapi kalau bisa kembali terus, mesti kerjasama dengan pihak berwajib, dipakai terus itu. Kayak film itu loh, kayak film yang di Netflix atau nggak salah, dia seorang yang memang bisa tahu ada di lokasi mana, nah akhirnya bisa kerjasama sama pihak berwajib tuh. Jadi kalau ada kehilangan sesuatu langsung membantu dia. Gitu. Jadi memang kemampuan orang, ilmunya juga ada keterbatasan nih, istilahnya tidak semuanya jago sejago-jagonya gitulah. Pokoknya ada kelemahan dan kelebihan lah istilahnya ya. Itu namanya juga manusia. Nah, Bro Kim, kalau orang mau menghubungi Bro Kim itu gimana? Bisa hubungi saya ke nomor ini. Ya, jadi Bro Kim itu punya Instagram juga, namanya Kim Van Diesel juga, dan dia seorang YouTuber juga.
Dan dia seorang pesulap yang luar biasa juga, tapi bagian fakir ya kalau nggak salah ya. Gimana kok? Sulapnya apa? Sulapnya fakir atau bukan? Fakir. Fakir, sulapnya fakir. Jadi sulap yang benar-benar yang ekstrim lah istilahnya. Jadi teman-teman dia luar biasa pokoknya. Dan dia sudah pernah kerjasama dengan Limbat ya? Iya. Ya, kerja dengan Limbat. Jadi Anda tahu sendirilah gimana kerjanya Limbat yang luar biasa juga. Nah ini, kalau bagi teman-teman yang mau menghubungi Kim Van Diesel, bisa langsung ke nomor sekian. Ini nomor saya yang bawah, yang kotak. Ya, yang bawah ya, bukan yang atas. Yang atas adalah Bro Untung, yang bawah adalah Bro Kim Van Diesel. Ya. Ya, sama-sama bisa mengobati juga katanya. Nah, Dan ini bisa yang atas, melakukan efek-efek yang tadi sudah dijelaskan oleh Bro Kim. Jadi teman-teman boleh kontak, tapi tolong khusus yang urgent, jangan asal cuman kontak aja. Karena takutnya nggak dibalas juga. Iya. Dan sekali lagi, bagi yang memang mau berobat urgent, maharnya seikhlasnya aja. Karena sudah, istilahnya sudah mengeluarkan energi lah gitu loh. Jadi, jadi siap-siapkan mahar, tapi seikhlasnya aja. Oke. Oke, ada perlu ditambahkan, Bro Kim, untuk yang part istilahnya bukan part 1 juga ya, ini udah panjang banget ya, istilahnya luar biasa obrolan kita, udah sampai lumayan ya, sekitar 2 jaman ya. Iya, 2 jam lebih. Nah, ada yang sebagai penutup, saya ngucapin terima kasih pada Bro Untung, thank you sudah dapat, ini permulaan lah, kita ngobrol gini, ini permulaan. Dan untuk Bro Kim juga terima kasih yang sudah membawa Bro Untung juga sebagai misteri guest kita. Dan kita memang nggak lengkap ya, istilahnya hal-hal kayak gini Anda bisa pelajari sendiri. Ini hanya ilmu pengetahuan yang kita bisa sharingkan. Jadi ini bukan untuk memojokkan siapapun. Jadi ada yang memang menggunakan sulap, ada yang memang asli, memang dia belajar ya dari berguru gitu ya. Ada yang memang dari lahir ya, atau memang dia seorang individu. Jadi teman-teman bisa memilah-milah, tidak semua orang-orang yang punya ilmu itu asalnya harus berguru, bukan gitu. Nah, yang tadi dibilang kalau kita nggak mau ada sesuatu, nggak boleh tuh namanya meminta-minta ya, meminta-minta contohnya kekayaan, meminta-minta yang nomor togel dan sebagainya. Kalau sampai dikasih, Anda siap-siap lah, itu ada namanya tumbal istilahnya. Nah, itu kasihan lah keluarga kita dan sebagainya. Jadi teman-teman, ambil positif, buang negatif, karena ini hanyalah ilmu pengetahuan yang sudah lama sebenarnya di Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini sudah lama. Jadi tinggal Anda sendiri, percaya atau nggak percaya adalah Anda sendiri yang ambil keputusan. Ya, saya juga hanya sebagai host aja di sini, sebagai perantara untuk bisa antara saya dengan Bro Kim dan Bro Untung, dan tadi ada Sis Kolita ya, dan si Bro Dedi juga. Saya juga ucapkan terima kasih. Mati itunya. Kenapa? Oh ya, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih untuk Sis Kolita dan Bro Dedi yang udah memberikan tempatnya untuk bisa sharing bersama dengan kami. Ya, saya doakan sukses selalu usahanya. Ya, makin banyak pengunjungnya, orang-orang Pokerto bisa nonton ini. Ya, siapa tahu dia akan datang banyak-banyak sama orangnya. Buy one get one ya, jangan lupa ya promonya katanya. Iya. Buy one get one. Iya, mantap. Jadi nanti saya akan posting di IG saya juga. Nanti saya akan ya itu semuanya itu. Ayo kita action dulu. Nah, nanti ini saya screenshot ya. Oke. Screenshot. Oke, 1 2. Oke, terima kasih. Jadi udah saya screenshot, saya nanti masukin ke IG. Sis Kolita, Bro Dedi, terima kasih udah memberikan tempat ya. Wi-Fi-nya juga, terima kasih Bro Untung. Bro Untung, makin sukses. Nanti kalau misalnya memang banyak yang WA dan yang mau datang untuk berobat, saya doakan juga cepat sembuh juga. Dan Bro Kim juga sama, juga kalau punya klien juga, makin sukses semuanya. Terima kasih, saya Soyu Katana. Teman-teman semua di YouTube, itu semua perbincangan kita memang udah, kalau kita ngobrolin masalah kayak gini, itu bisa lama loh. Bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi saya ini hanyalah permulaan saja. Saya hanyalah host, saya hanya memberikan ilmu pengetahuan bersama Bro Kim Van Diesel dan teman-teman semua partner, yaitu Bro Untung. Dan penontonnya yang luar biasa adalah Sis Kolita dan Bro Dedi yang punya restoran ya. Jadi datanglah ke restorannya, banyak wagyu-wagyu yang luar biasa enaknya pokoknya, dijamin. Orang-orang Prokerto harus datang, kalau bukan
orang-orang Purwokerto bisa juga datang kalau pas mau ke Purwokerto. Nah, sama aja kan? Jadi intinya tetap datang ke Gani Restoran ya. Tadi yang udah Galina dikasih. Resto. Gani Resto, Iya. oke. Saya juga mau datang ke sana nanti kalau memang kondisi COVID udah nggak ada, misalnya udah enak lah, udah nggak ada COVID-COVID-an, saya mau mampir. Nanti saya bikin vlog untuk makanannya gitu. Terima kasih. Saya dari Soyu Katana, sampai jumpa. Salam Magic. Dadah. Dah.